怎么会有风自鸣？ 抓贼了！ Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan melanjutkan Tonghua dari Jet Dynasty ataupun Babang Xiaofan, tepatnya episode 39 ya. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya guys, yang dimana Xiaofan telah memasuki lembah Fenxiang, dimana dia masih memiliki dendam kepada si monster ikan satu ini ya. Tetapi siapa sangka ternyata lembah Fenxiang ini telah bekerja sama dengan monster ikan untuk menggantikan posisi ketua dari lembah Fenxiang, atau lebih tepatnya ada masalah internal lah. Namun ternyata juga di sana ada sosok dari Jin Ping-er yang mencoba untuk mengacak-acak lembah Fenxiang. Terlebih kasusnya ini sama seperti Xiaofan, yang dimana pasukan dari Jin Ping-er juga haruslah dihabisi oleh monster ikan, sehingga pertarungan mereka juga sempat terjadi. Di sana Xiaofan juga membantu Jin Ping-er untuk bertarung, sehingga terjadilah kesepakatan untuk mereka berdua bekerja sama untuk mengacak-acak lembah Fenxiang, bahkan juga menghabisi banyak sekali pasukan di sana. Lebih tepatnya bukan menghabisi sih, melainkan melumpuhkan semua pasukan di sana secara diam-diam. Ditambah mereka juga memasuki tempat tersebut secara diam-diam. Sayangnya Xiaofan begitu lengah dan memasuki salah satu formasi perlindungan yang memiliki alarm dengan begitu ketat, dan mereka pun haruslah ketahuan ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah keberadaan mereka berdua telah diketahui, seluruh pasukan lembah Fenxiang langsunglah mengejar keberadaan mereka. Beruntung saja salah satu informan di sana langsunglah dilumpuhkan oleh Ping-er. Memang kejam. Tetapi sayangnya setiap langkah mereka akhirnya telah diketahui dari setiap suara lonceng ya, membuat Xiaofan merasa curiga apakah mereka ini emang sengaja untuk melakukan hal tersebut. Alhasil, seluruh para murid lembah Fenxiang pun mengejar keberadaan dari mereka berdua, yang membuat mereka berdua haruslah melumpuhkan sebagian besar dari mereka. Sayangnya, di tengah pertarungan tersebut, mereka berdua haruslah benar-benar terkepung ya. Tetapi Xiaofan dengan begitu santainya, dia telah menemukan celah untuk keluar dari sini. Yang dimana Xiaofan dan juga Ping-er langsunglah menggabungkan kekuatan yang membuat ledakan spiritual sempat terjadi. Dan dimana itu juga dampaknya membuat para pasukan di sana langsunglah terpental. Sayangnya mereka berdua ini masihlah berada dalam formasi tempat tersebut ya. Jadi sama sekali tidak bisa melarikan diri. Dan yang hanya bisa keluar adalah Xiaofan seorang diri guys, yang dimana untuk Ping-er dia harus melewati beberapa rintangan yang begitu sulit. Tetapi dari kejauhan, Xiaofan pun langsunglah membantunya untuk menghancurkan formasi tersebut. Mendapati kesempatan, Ping-er juga menghancurkan perlindungan itu ya, dan dia berhasil keluar dari sana. Setelah semua itu juga, mereka berhasil melarikan diri. Ping-er berterima kasih atas bantuannya. Jika tidak, mungkin saja dia akanlah tertangkap dan membawa masalah baru untuk sektenya. Xiaofan memintanya tidak perlu begitu formal untuk mengucapkan terima kasih. Siapa sangka kalau ujung baju dari Ping-er haruslah terkena jejak formasi ya, dan dia sama sekali tidaklah mengetahuinya. Sedangkan untuk Tuan Lu, dia akan melaporkan kepada Master Lembah tentang masalah seperti ini. Tetapi Senior Zhan memintanya untuk tidak melakukannya, karena Master Lembah sedang melakukan pengasingan. Izinkan dia juga memberitahu Hal jika ada hal yang penting apa yang harus dia lakukan. Sayangnya Tuan Lu sama sekali tidak mau meladeni ini semua, dan dia pun pergi dari sana. Setelah itu juga untuk Senior Zhan, dia pun langsung mengunjungi Master Lembah dengan menanyakan apa yang harus mereka lakukan untuk masalah seperti ini. Tetapi masternya menanyakan apakah dia mengetahui identitas dari pengunjung tersebut. Sayangnya mereka ini sama sekali tidak mengetahui sosok mereka berdua. Bahkan kemampuan bela dirinya juga sama sekali tidaklah diketahui. Yang ternyata dalam pertarungan sebelumnya mereka berdua ini tidak menunjukkan keahlian ataupun kemampuan mereka sendiri ataupun ciri khas mereka lah.
Alhasil, sang Master Lembah pun sungguh begitu kecewa karena dia khawatir untuk dua sosok tersebut memiliki informasi yang begitu penting yang mungkin saja bisa menghabisi Lembah Fenxiang dengan begitu cepat ya. Dan dia pun memerintahkan Senior Zhan untuk memberitakan orang barbar yang akan meninggalkan Lembah Fenxiang dan lakukanlah tindakan pencegahan agar semua para murid tidak keluar dari Lembah Fenxiang. 遵命。 Sedangkan di tempat Raja Hantu ataupun ayahnya Piao sedang melakukan ritual ataupun mengendalikan si burung Phoenix yang dimana sebelumnya mereka ini telah mendapatkannya ya, dan kini mereka akanlah mengendalikannya guys. Dan kita pun bisa melihat kalau burung tersebut sudahlah dirantai dengan begitu besar serta jumlahnya sangatlah banyak ya, bahkan juga terus disiksa untuk terus mendapati kekuatannya. Ini Mimin masih belum tahu digunakan untuk mengendalikan atau mendapati kekuatannya guys. Dan ternyata mereka ini bukan untuk mengendalikan, melainkan untuk mendapati kekuatan. Contohnya saja seperti Raja Hantu langsunglah menghabisi nyawa dari si burung Phoenix dan mendapati darahnya serta dimasukkan ke dalam tungku. Selagi pengambilan darah dari si burung tersebut, dia menanyakan kepada bawahannya apa yang sedang dia pikirkan karena dirinya ini melamun dan melihat ke arah burung tersebut ya. Bawahannya hanya menjawab tidak ada apa-apa dan Raja Hantu pun menjelaskan kalau formasi darah 4 roh ini sekarangnya sudahlah mulai setengah selesai. Selama mereka telah menemukan dua makhluk spiritual lainnya sebagai pemandu untuk tungku tersebut, maka bisa dipastikan sekte Raja Hantu mereka akan segera mendominasi di dunia ya. Wow, tetapi masih membutuhkan dua makhluk spiritual lainnya. Lalu si Raja Hantu pun menanyakan kepada bawahannya lagi, mengapa dia masihlah berada di sini? Bukankah dia diminta serta diperintahkan untuk diam-diam mengamati Guili ataupun Xiaofan? Apakah kedatangan dia ini ingin mengatakan sesuatu kepadanya? Benar saja dia memberitahu kondisi dari Xiaofan. Kalau untuk saat ini, Xiaofan berada dalam kematian yang dimana dirinya sedang dikejar-kejar oleh sekte Lembah Fenxiang ya. Tetapi dia yakin kalau Xiaofan bisa mengatasi semua ini. Sayangnya, kondisi dia ini benar-benar sangatlah memprihatinkan, di mana jika dia mundur salah, maju juga salah. Serta dia juga memberitahu untuk sebelum-sebelumnya, yang dimana itu memperebutkan harta spiritual ya. Kalau sebelumnya Xiaofan ini bekerja sama dengan dua orang terkuat, yaitu Qin Wuyan dan juga Ping Er. Tetapi siapa sangka di dalam pertarungan tersebut, Qin Wuyan benar-benar dihianati oleh Xiaofan hanya karena salah satu wanita yang berada di sekte Qingyu. Mendengar itu membuat Raja Hantu tidaklah begitu terkejut. Justru dia malah begitu bangga karena Xiaofan mengambil keputusan untuk tidak terlarut dalam kerjasama ataupun aliansi ya, karena mereka ini sebenarnya sekutu. Dan juga dia sangatlah tahu bakat dari Xiaofan. Sebelum itu juga dia telah mempraktekkan sebuah ajaran suci yang telah dia berikan. Sampai saat ini saja dia bangga kepada Xiaofan karena ada roh jahat yang tiada ada bandingannya di dunia ini berada di dalam tubuhnya Xiaofan, yang dia sebut sebagai sifat kekerasan, di mana sifat ini akan keluar jika menghabisi seseorang, menganggap itu adalah hal yang begitu normal ya. Jadi anggapannya kayak orang psikopat ya, orang dibantai ataupun dengan cara kecelakaan itu dianggap normal. Sayangnya dia tidak suka kepada Xiaofan karena sifatnya ini bisa berubah drastis ketika dia bertemu dengan seseorang murid dari sekte Qingyun ataupun aliansi jalan kebenaran yang tak lain adalah Lu Xueqi. Dia juga menganggap pasti ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya Lu Xueqi. Dan dia menanyakan apakah ini mungkin mereka berdua telah ditakdirkan untuk bersama. Waduh, bawahannya pun langsung terdiam. Dan dia diminta untuk menjelaskan semua ini. Dia memberitahu kepada sang Raja Hantu kalau dulunya memang ada rumor antara Xiaofan dan juga Lu Xueqi. Kalau mereka berdua ini sepertinya memiliki hubungan yang begitu dekat. Contohnya saja dia menceritakan ketika perebutan harta spiritual, mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan ular piton api. Bahkan juga kalau Xiaofan ini benar-benar mempertaruhkan nyawa ataupun pasang badan ketika tubuh dari Lu Xueqi terkena gibasan dari ekor sang ular ya. Mendengar itu, Raja Hantu pun hanya terdiam saja tanpa adanya jawaban yang membuat dirinya langsunglah pamit undur diri ya.
Kembali kepada lembah Fenxiang, kini Tuan Lu benar-benar bertindak sesuai keinginannya, yang dimana sebetulnya dia telah melanggar peraturan dari lembah Fenxiang. Sebetulnya lembah Fenxiang ini para muridnya tidak boleh meninggalkan istana ya. Contohnya saja seperti junior tersebut telah mendapati sebuah informasi kalau senior Li Kun telah memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan istana. Namun Tuan Lu masih mempunyai sebuah alasan yang begitu sangatlah diterima. Jika mereka membiarkan dua pencuri tersebut keluar ataupun melarikan diri, maka lembah Fenxiang akanlah kehilangan muka. Dan jika mereka tidak ingin memiliki harga diri, maka mereka boleh tinggal di sini. Tetapi untuk dirinya, lembah Fenxiang tidak boleh kehilangan muka. Waduh, embel-embelnya keren juga bang. Dan Tuan Lu berkata kepada mereka semua kalau dia tahu di mana pencuri itu bersembunyi. Sedangkan untuk Xiaofan dan juga Ping Er yang telah selesai untuk memulihkan kekuatan mereka. Di sini Xiaofan masihlah kebingungan dengan lonceng tersebut ya. Dan juga Xiaofan ini telah menghitung selama 3 hari berturut-turut tentang masalah tersebut guys. Ping Er juga menanyakan apakah dia ini masih memikirkan suara lonceng tersebut. Xiaofan hanya membalasnya kalau lembah Fenxiang adalah salah satu dari 3 sekte utama kebenaran. Jadi untuk memasukinya itu sangatlah sulit. Dan dia memberitahu untuk tindakan mereka selanjutnya ini akan menjadi lebih sulit. Atau lebih tepatnya penjagaan di lembah Fenxiang akan menjadi semakinlah ketat. Karena ya sebelumnya mereka telah menghadapinya. Jadi ya pastinya mereka semua akan menganggap mereka berdua ini akan datang kembali untuk mengacak-ngacak lembah Fenxiang guys. Tetapi yang ternyata kalau Ping Er mempunyai sebuah rencana. Terlebih juga dia sudah mengetahui kalau di bajunya ini terdapat jejak formasi dari Tuan Lu. Dia sengaja melakukan semua ini agar memancing semua pasukan dari lembah Fenxiang keluar ya. Dia memberitahu kepada Xiaofan ada seseorang yang akan membantu mereka. Ya benar saja, salah satu dari pasukan tersebut langsunglah disandra oleh Ping Er. Sedangkan untuk Xiaofan, dia menghadapi Tuan Lu dalam bertarungan. Tetapi di sini, tugas dari Xiaofan bukanlah melumpuhkan mereka semua, melainkan menggiring mereka jauh dari sana ya. Sekiranya sudah sangatlah jauh, Xiaofan pun mengiringnya ke tempat kecil yang membuat reruntuhan di bebatuan tersebut dan juga menghasilkan peluang untuk Xiaofan melarikan diri dari sana. Dan benar saja, mereka semua kehilangan jejak dari Xiaofan. Ya elah. Ketika Tuan Lu memeriksa semua pasukannya, dia terkejut mengapa ada satu yang hilang. Alhasil, dia pun menjadi begitu khawatir dan kembali ke tempat semula. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan dari teman-temannya. Bahkan juga untuk jejak formasi tersebut telah ditempelkan ke pohon guys. Wadidaw, pintar sekali. Melihat itu, Tuan Lu pun benar-benar sungguhlah sangat kesal karena dia benar-benar sangatlah dipermainkan oleh mereka berdua. Kembali kepada tempat Raja Hantu. Untuk Nona satu ini yang Mimin lupa namanya, dia menanyakan apakah dia tahu tentang asal-usul dari Tuan Hantu. Sayangnya dia sama sekali tidaklah tahu ya, sebab Raja Hantu sama sekali tidak pernah membicarakan asal-usulnya. Namun yang pasti dia tahu betul sifat dari sang Raja Hantu, yang dimana dia ini sama sekali tidak bisalah diprediksi. Contohnya saja seperti ini, mereka telah mendapati formasi darah 4 roh hari ini, tetapi masih membutuhkan makhluk lain untuk menyempurnakan ini semua ya. Dan juga dia yakin setelah ini pasti rencananya berbeda lagi. Mendengar itu juga membuat mereka berdua sebetulnya sangatlah mengharapkan kalau Piao masihlah hidup. Mungkin saja jika Piao hidup, akanlah bisa mengendalikan sang ayah untuk tidak terlalu berambisius ya. Apalagi untuk saat ini, Guili ataupun Xiaofan telah pergi ke perbatasan selatan, yang dimana dia juga mempunyai ambisi untuk menghidupkan kembali Piao ya. Mereka berdua berharap mungkin saja untuk di perbatasan selatan, dia akan menemukan salah satu harta yang bisa menghidupkan Piao kembali. Oh, itu tidak mungkin. Dan di akhir-akhir scene kita diperlihatkan menara dari lembah Fenxiang. Sebelumnya itu untuk menghukum para iblis ya, tetapi kita masih belum tahu apa maksudnya ini semua guys.
Jadi untuk part berikutnya, Xiaofan dan juga Ping Er bahkan berhasil memasuki lembah Fenxiang tanpa diketahui sama sekali ya. Karena ya, salah satu dari mereka kan sudah ditangkap dan juga disandra. Pasti memiliki sebuah informasi yang begitu penting untuk membeberkan semua rahasia dari lembah Fenxiang. Ataupun yang mereka ketahui lah, begitu ya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 怎么会有风字名？